Halo Smart Drivers, selamat datang di Bagelap. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang teknologi hybrid, yaitu tipe hybrid apa saja yang ada di pasaran saat ini. Karena mobil hybrid ternyata bukan cuma satu tipe, tapi ada beberapa tipe. Bersama saya, Agung Yuniharto, Your Safety Buddy. Masalah polusi dan perubahan iklim yang dimana produsen kendaraan bermotor dituding sebagai salah satu penyebabnya membuat para produsen mobil ini berupaya untuk melakukan berbagai inovasi dan pengembangan teknologi. Salah satunya adalah pengembangan teknologi hybrid. Teknologi hybrid atau hibrida ini merupakan jembatan antara teknologi internal combustion engine, ya mobil-mobil konvensional yang ada dengan teknologi listrik. Di mana dengan menerapkan teknologi hybrid ini, ya keterbatasan-keterbatasan dari masing-masing, baik dari internal combustion engine dan juga dari kendaraan listrik, ini bisa ditengahi ya, atau bisa diberikan solusi. Ya, misalnya kalau kita menggunakan mobil listrik, pasti masalahnya adalah jarak tempuh. Sementara pada internal combustion engine, masalahnya adalah polusi udara yang ditimbulkan. Dengan menggunakan teknologi hybrid ini, maka konsumsi bahan bakar itu bisa diturunkan secara signifikan. Dan ini tentunya berpengaruh pada jumlah polutan yang dikeluarkan oleh kendaraan. Ya, di mana kendaraan hybrid diklaim menjadi kendaraan yang lebih bersih dibandingkan dengan teknologi konvensional. Lalu apa sih mobil hybrid itu? Ya, pada dasarnya mobil hybrid adalah mobil atau kendaraan yang menggunakan dua jenis sumber tenaga sebagai penggeraknya. Dua sumber tenaga yang digunakan yang saat ini umum adalah mesin internal combustion engine atau mesin pembakaran dalam atau mesin konvensional, mesin BBM, dengan motor listrik. Ya, walaupun dalam perkembangannya beberapa pabrikan mulai mengembangkan teknologi lain untuk menggantikan mesin pembakaran dalam yang masih dianggap sebagai sumber polusi. Ada yang mengembangkan dengan teknologi hidrogen dan sebagainya. Ya, dikombinasikan tentunya dengan motor listrik yang dianggap sebagai salah satu motor penggerak yang memiliki polusi yang sangat sedikit atau bahkan bisa dikatakan tidak ada. Artinya karena memiliki dua motor, ya, motor mesin konvensional dan motor listrik, mobil hybrid memiliki dua sumber tenaga. Ya, kalau pada mobil konvensional hanya satu, yaitu BBM. Pada mobil hybrid dia memiliki dua sumber energi atau dua sumber tenaga, yaitu BBM dan juga baterai untuk motor listriknya. Ya, lalu ternyata di pasaran ada beberapa jenis mobil hybrid. Ya, jadi bukan cuma mentang-mentang logonya mobil hybrid itu hanya satu tipe, tapi ternyata ada beberapa jenis atau beberapa tipe hybrid yang dilepas di pasaran. Ya, apa saja? Ya, yang pertama adalah yang memiliki teknologi yang paling sederhana, yaitu adalah mild hybrid. Mobil dengan tipe mild hybrid ini adalah mobil yang memiliki daya baterai paling kecil kalau dibandingkan dengan mobil hybrid tipe yang lain. Dengan baterai yang kecil ini juga tentunya motor listrik yang dimiliki oleh tipe mild hybrid ini adalah motor listrik yang dayanya relatif paling lemah kalau dibandingkan motor listrik pada mobil hybrid yang lain. Karena fungsi dari motor listrik pada mobil dengan teknologi mild hybrid ini hanyalah membantu internal combustion engine pada saat melakukan akselerasi, ya misalnya pada saat start awal, pada saat stop and go di kemacetan, ya, dan juga misalnya pada saat tanjakan atau sedang berakselerasi mau mendahului misalnya. Teknologi ini pada dasarnya memang bisa mengurangi konsumsi BBM ya, karena kan pastinya kalau kita pada saat berakselerasi itu konsumsi BBM pada mesin pembakaran dalam atau internal combustion engine itu kan pasti paling besar. Ya, dengan dibantu oleh motor listrik, ya tentunya konsumsi BBM-nya akan berkurang. Jadi pada mobil dengan tipe mild hybrid ini penggerak utamanya tetap adalah mesin berbahan bakar minyak atau mesin BBM yang dibantu pada saat akselerasi oleh motor listrik.
Dan si motor listrik ini nggak bisa bekerja secara mandiri, ya artinya dia nggak bisa murni digerakkan oleh motor listriknya, nggak bisa karena memang dayanya yang terlalu kecil dan juga kemampuan motornya yang juga tidak cukup untuk menggerakkan mobil secara mandiri. Contoh mobil yang menggunakan teknologi mild hybrid ini antara lain adalah Suzuki R3 Hybrid dan juga Suzuki XL7 Hybrid. Kedua mobil keluaran Suzuki ini menggunakan teknologi mild hybrid untuk membantu pada saat akselerasi sehingga bisa mengurangi konsumsi BBM dan juga tentunya bisa mengurangi emisi secara keseluruhan. Tipe berikutnya adalah tipe parallel hybrid. Ya, pada tipe parallel hybrid ini, baik mesin bensin atau mesin konvensional dan juga motor listrik bisa bekerja baik secara bersamaan atau masing-masing bisa bekerja sendiri. Ya, pada tipe parallel hybrid ini penggunaan baterainya atau baterai yang digunakan sudah memiliki daya yang relatif lebih besar kalau kita bandingkan dengan teknologi sebelumnya yaitu mild hybrid. Contoh kendaraan yang menggunakan teknologi tipe parallel hybrid ini antara lain adalah ada Toyota Innova Zenix dan juga Toyota Yaris Cross Hybrid. Pada teknologi parallel hybrid ini, pada saat mobil berjalan, ya pada keadaan tertentu bisa saja hanya motor listrik yang bekerja. Sementara misalnya dalam keadaan lain, pada saat baterainya dayanya sudah berkurang atau bahkan habis, dia akan menggunakan mesin konvensional untuk menggerakkan kendaraan. Atau pada saat-saat tertentu, kalau misalnya baterainya juga sudah terisi penuh dan membutuhkan tenaga lebih, kedua mesin atau kedua motor penggerak, baik mesin konvensional maupun motor listrik bisa bekerja bersamaan sehingga memberikan tambahan tenaga untuk menggerakkan kendaraan. Kalau pada tipe paralel, mesin konvensional dan motor hybrid sama-sama bisa menggerakkan kendaraan. Nah, pada tipe berikut ini, penggerak utamanya justru adalah motor listrik. Ya, tipe ini adalah tipe serial hybrid. Pada tipe serial hybrid ini, mesin pembakaran atau mesin konvensional tidak menggerakkan kendaraan. Penggerak utama dari kendaraan justru adalah motor listrik. Lalu apa gunanya si mesin konvensional itu ada di sana? Fungsinya bisa dikatakan menjadi sebuah generator untuk menghasilkan energi listrik yang digunakan untuk mengisi baterai kendaraan. Ya, baru kemudian untuk menggerakkan kendaraan, motor listrik mengambil tenaga dari baterai dan menggerakkan mobil. Jadi pada tipe serial hybrid, penggerak utama, ya bahkan bisa dibilang penggerak satu-satunya untuk kendaraan adalah dari motor listrik. Contoh mobil yang menggunakan teknologi serial hybrid ini adalah Nissan Kicks. Ya, sederhananya kalau kita bicara serial hybrid, itu seperti Smart Drivers bawa mobil listrik, tapi juga sambil bawa genset. Ya, kasarnya seperti itu. Ya, tentunya tidak sesederhana itu. Ya, karena kalau misalnya baterainya menipis, ya ketika kita sedang berkendara, kemudian daya baterainya sudah berkurang, pada titik tertentu maka engine control unit akan memerintahkan mesin konvensional untuk beroperasi atau bekerja dan mengisikan dayanya ke baterai yang ada di kendaraan. Hanya saja bedanya dengan mobil listrik, pada mobil tipe serial hybrid ini baterainya tidak bisa di-charge atau diisi ulang secara langsung dari misalnya listrik PLN. Lalu ada nggak sih mobil hybrid yang baterainya bisa diisi atau di-charge dengan menggunakan listrik PLN? Kalau itu yang Smart Drivers inginkan, maka Smart Drivers bisa memilih tipe plug-in hybrid. Pada tipe plug-in hybrid ini, baterai di kendaraan bisa diisi selayaknya mobil listrik. Ya, artinya begitu parkir di rumah, kita bisa recharge atau di tempat pengisian SPKLU, tempat charging mobil listrik umum, nah Smart Drivers bisa melakukan recharge baterai mobil ini. Tapi kalaupun tidak ada, ya misalnya Smart Drivers sedang berada di daerah yang relatif terpencil, maka Smart Drivers bisa menggunakan mesin konvensional untuk mengisi baterai kendaraan Smart Drivers. Tipe plug-in hybrid ini memiliki baterai yang paling besar kalau dibandingkan dengan tipe hybrid yang lain.
Selain itu, tipe plug-in hybrid ini juga menawarkan beberapa mode, artinya bisa murni menjalankan dengan motor listrik saja, sehingga bisa dikatakan difungsikan sebagai mobil listrik. Ya, kemudian juga bisa juga mesin konvensionalnya untuk menggerakkan sebagai generator atau juga bekerja bersama motor listrik untuk menggerakkan kendaraan. Ya, tipe plug-in hybrid ini mungkin yang paling banyak dikenal orang misalnya adalah pada Toyota Prius. Dan juga selain Toyota Prius, mesin tipe plug-in hybrid ini bisa kita temukan pada Mitsubishi Outlander PHEV. Oke, Smart Drivers, itu tadi pembahasan kita tentang tipe-tipe kendaraan hybrid. Ya, tentunya yang perlu kita garis bawahi adalah ketika Smart Drivers memiliki kendaraan hybrid, maka Smart Drivers di dalam mobilnya, ya, atau di dalam mobil Smart Drivers memiliki dua mesin. Ya, artinya pemeliharaan juga harus diperhatikan. Ya, prosedur pemeliharaan yang tepat untuk mobil atau mesin konvensional dan juga mesin elektriknya harus diperhatikan. Tentunya manapun yang Smart Drivers pilih bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan juga budget dari Smart Drivers. Dan apapun pilihan kita, apakah kita memilih menggunakan mobil hybrid, menggunakan mobil EV atau elektrik, atau juga tetap setia dengan mobil konvensional yang mesin dengan menggunakan BBM, yang paling utama adalah bagaimana kita merawat dan juga bagaimana kita menjaga keselamatan selama kita mengemudi di jalan raya. Stay smart on the road.